Wah, asik. Ada teka-teki baru lagi nih. Kita pemanasan dulu yuk. Ada berapa karakter yang bisa kamu lihat di layar? Hitung satu-satu ya. Yang ukurannya besar ada 8 dan yang kecil ada 2. Jadi totalnya ada 10. Lihat gambar ini baik-baik ya, biar kamu bisa nemu emoji yang paling beda. Oh, ada di sini. Sekali lagi, tetap fokus ya. Nah, yang ini. Yang ini pasti lebih sulit. Hewannya ada banyak banget. Apa kamu bisa nemu 2 hewan yang sama persis? Ini sama ini. Cariin 2 emoji yang kelihatan sama persis dong. Ketemu semua. Kita lanjut ke teka-teki lain. Kamu udah siap kan? Adila lagi ngopi santuy sambil nugas di kafe. Dia pesen susu coklat panas dan croissant. Setelah nambahin gula sesuai selera, dia mulai menikmati minumannya. Tapi ternyata ada lala yang nyemplung ke dalam cangkir. Adila langsung minta si pelayan untuk mengganti minumannya. Dan beberapa saat kemudian, pelayan itu membawakan susu coklat baru. Tapi setelah meminumnya, Adila komplain lagi. Ini sih minuman yang tadi, kakak cuma ngambil laletnya kan? Gimana Adila bisa tahu? Kamu masih ingat kan? Tadi Adila sempat masukin gula ke susu coklatnya. Tapi minuman yang baru datang ternyata juga udah manis. Dina tiba-tiba menghilang. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka. Tersangka pertamanya adalah teman Dina sendiri yang bernama Erin. Mereka terlihat bersama beberapa jam sebelum Dina menghilang. Erin bilang saat itu mereka lagi belanja bareng. Tapi kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Pacar Dina, Wawan, bilang kalau cewek itu nggak ada di rumah saat dia mau mampir. Jadi dia ngiranya Dina nginep di rumah Erin. Dan tersangka terakhirnya adalah papa Dina yang tinggal di kota lain. Pria itu bilang dia nggak inget kalau dia punya anak perempuan. Siapa yang harus dimasukin ke bui? Polisi harus menangkap Papa Dina. Kalau memang dia nggak inget punya anak perempuan, kok di rumahnya ada foto Dina? Papa durhaka nih, nggak mau ngakuin anak perempuannya sendiri. Kemarin malam, Kayla harus pulang sambil hujan-hujanan. Dan sesampainya di rumah, dia tahu kalau coklatnya udah dicuil. Nyebelin banget kan? Makanya dia langsung nanya ke semua adiknya. Laura bilang dia seharian berolahraga di kamarnya dan lagi jaga jarak dari makanan manis. Santi bilang dia nggak akan mungkin ngambil coklat orang lain tanpa izin. Hera bilang dia lagi nyiram bunga di luar rumah sejak sore dan malahan dia baru aja masuk rumah. Jadi siapa yang bohong ya? Gak salah lagi sih, pasti Hera. Saat itu kan lagi hujan, ngapain nyiram bunga segala? Ismi masih belum move on dari kebiasaan lamanya. Sore itu dia nyasar lagi di hutan setelah lama muter-muter. Saat nyari jalan pulang, dia malah ngeliat rumah si penyihir. Dia langsung masuk ke rumah itu, ngelus anabul hitam, dan minta tolong si penyihir untuk mengantarnya pulang. Tapi wanita tua itu punya teka-teki untuk Ismi. Begini petunjuknya. Lihat nih, di tanganku sudah ada 10 pensil. Aku akan menaruhnya di atas meja dengan urutan begini. 1, 2, 3 pensil, lalu 4 pensil. Kamu harus menatanya lagi supaya urutannya kebalik dari 4 ke 1. Tapi kamu cuma boleh mindahin 1 pensil. Apa kamu bisa bantu Ismi untuk mecahin teka-tekinya?
Dia harus ngambil pensil ketiga dari kumpulan yang paling kanan, lalu menaruhnya di antara pensil pertama dan kedua di sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke teka-teki labirin yang bikin kamu pusing 7 keliling. Apa kamu bisa nyari jalan keluar dari kiri ke kanan? Sip, lewat sini. Bantuin tikus ini biar dapat keju di pojok kanan bawah dong. Lewat sini. Saatnya menguji kejelianmu. Di atas meja sudah ada 1 bola dengan 3 cup. Lalu, aku tutup bolanya pakai cup yang di tengah. Kamu harus nebak posisi bolanya setelah semua cupnya aku acak. Udah siap? Mulai! Di mana bolanya? Di sini. Tebakanmu benar kan? Kali ini aku akan pakai 4 cup dan mengacak posisinya secara cepat. Tebak bolanya ya. Udah siap? Cup mana nih yang akan kamu pilih? Yang ini. Kira-kira kamu bisa jadi detektif andal nggak ya? Pecahin semua teka-teki ini ya. Johan keasyikan baca buku semalaman. Saking fokusnya, dia sampai lupa makan dan minum. Tapi tiba-tiba perutnya mual-mual. Dia pun langsung menghubungi dokter. Ternyata dia udah diracun. Gimana mungkin? Dia kan nggak makan dan nggak minum. Johan berkali-kali menjilat telunjuknya saat mau ngebalik halaman baru. Dan racun itu ditaruh di halaman bukunya. Siska juga diracun dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut hasil pemeriksaan, hari itu dia nggak makan dan nggak minum. Apa kamu bisa nyari tahu penyebab dia keracunan? Siska memang nggak makan apa-apa, tapi dia pakai lipstik. Peralatan kosmetiknya ini diberi racun. Jadi, polisi cuma perlu nyari tahu siapa yang udah ngasih dia lipstik ini. Bu Vera Diana menelpon polisi setelah kalung berliannya raib dari kamar. Ternyata ada yang udah nyelinap ke rumahnya dengan mecahin jendela. Setelah sampai di lokasi, petugas bisa ngelihat jendela rumah Bu Vera udah rusak dan kamarnya berantakan. Jadi, pencurian itu beneran ada atau cuma akal-akalannya Bu Vera ya? Rumah Bu Vera sama sekali nggak kecurian. Kalau jendelanya memang dipecahin dari luar, pasti di atas lantai ada banyak serpihan kaca. Tapi di situ nggak ada apa-apa. Berarti jendela itu dipecahin dari dalam. Dan kemungkinan oleh Bu Vera sendiri. Saat libur panjang, teman-teman Puspa ngajak dia camping. Puspa kurang suka camping, tapi dia males bilang kalau sebenarnya dia lebih suka nonton TV di rumah. Jadi ngakunya dia diajak orang tuanya liburan ke Yunani. Padahal dia cuma rebahan seharian sambil maraton drakor. Orang tua Puspa mengirim foto-foto liburan mereka. Kemudian dia nambahin gambar dirinya ke foto mereka. Setelah itu dia mengirim foto editannya ke semua temennya. Tapi setelah ngecek foto itu, mereka tahu kalau Puspa nggak liburan ke Yunani. Kok bisa gitu? Puspa memakai baju yang sama di semua fotonya. Mencurigakan banget kan? Bu Laura punya 3 anak cewek yang masing-masing bernama Bella, Keisha, dan Sania. Mereka semua lagi disetrap di rumah. Tapi tetangga Bu Laura ngeliat salah satu dari cewek itu nongkrong di mall. Bu Laura langsung pulang dan menanyai semua anak gadisnya. Bella bilang dia seharian baca buku. Keisha mengatakan dia lagi ngelukis di kamarnya. Lalu, Sania bilang dia seharian berkebun dan baru aja masuk rumah. Jadi, siapa-siapa nih yang udah nongkrong di mall? Sepatu Keisha dan Sania sama-sama kotor tuh. Kalau Sania sih wajar aja karena dia baru berkebun. Tapi Keisha bilang dia nggak keluar kamar. Berarti dia udah bohong tuh.
Email pengen banget melihara kucing, tapi mamanya selalu melarangnya. Suatu hari, dia nemu anak kucing di jalanan, lalu membawanya pulang. Dia tahu mamanya pasti akan nyerahin kucing itu ke tempat penampungan hewan kalau dia membawanya pulang. Email berhasil ngumpetin kucing itu selama 2 minggu tanpa ketahuan mamanya. Tapi suatu pagi, mama Email masuk ke kamarnya dan langsung tahu kalau di situ ada kucing. Gimana dia bisa tahu? Email lagi pakai celana pendek dan di kakinya ada banyak luka cakar. Nando bekerja sebagai penjaga di klub malam. Dia harus ngecekin semua kartu identitas para calon pengunjung klub. Jadi dia perlu mastiin kalau semua pengunjungnya boleh masuk dan berumur minimal 21 tahun. Amati semua kartu identitas ini ya, biar kamu bisa bantu Nando untuk nentuin pengunjung yang boleh masuk klub. Menurutmu, cewek ini gimana? Karina aman-aman aja kok, jadi dia boleh masuk. Kalau cowok ini gimana? Apa dia juga boleh masuk? Kok nama jalannya kelihatan aneh ya? Emang dia beneran tinggal di jalan kita sudah beda? Sebaiknya jangan biarin dia masuk deh. Gimana dengan cewek ini? Boleh masuk nggak ya? Kayaknya sih aman-aman aja. Kalau cewek ini gimana? Menurutmu? Coba apa tebakanmu? Menurutku sih boleh aja. Gimana cewek yang satu ini? Bulan dan tanggal lahirnya kebalik tuh. Kemungkinan besar SIM-nya palsu. Oke, gimana dengan cowok ini? Boleh masuk atau enggak ya? Umurnya baru 17 tahun tuh, jadi dia nggak boleh masuk. Oke, kamu masih mau lanjut ke teka-teki yang lebih sulit kan? Rasya lagi nyetir mobil ke kota X, tapi tiba-tiba salah satu ban mobilnya bocor. Dia menepi untuk mengganti ban, tapi malah menjatuhkan 4 baut yang terpasang di velgnya. Ceroboh banget sih. Padahal dia nggak punya baut lain buat masang bannya. Dan di dekat situ juga nggak ada bengkel. Kondisi jalanan sangat lengang dan nggak ada orang lewat. Ditambah lagi, baterai ponsel Rasya sudah habis. Apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki mobilnya agar sampai ke bengkel terdekat? Solusinya cuma satu, dia bisa ngambil satu baut dari 3 ban lainnya, kemudian memasangnya di ban keempat. Baut itu akan cukup kuat untuk membawa Rasya ke bengkel terdekat. Novia lagi ikut undian berhadiah. Semua angka yang keluar pasti sesuai dengan angka yang dia tebak di awal acara. Jadi dia nunggu bola undian selanjutnya keluar. Tapi kalau Novia mau lanjut ke babak berikutnya, peluang menangnya sama dengan peluang peserta undian lain. Kok bisa gitu? Novia cuma menulis angka yang mungkin keluar. Dia masih belum tahu angka apa yang terakhir keluar, jadi peluangnya sama dengan peserta lain. Semisal kamu lagi jadi sopir bus. Sopir bus ini mengemudi di kota kecil. Di dalam bus sudah ada 7 penumpang. Lalu di halte pertama, si sopir mengangkut 5 penumpang lagi dan menurunkan 1 penumpang. Di halte kedua, si sopir mengangkut 8 penumpang lagi dan menurunkan 9 penumpang. Dan akhirnya di halte ketiga, semua penumpang turun. Berapa umur si sopir bus ya? Kamu bisa nebak kan?
Jawabannya simpel aja kok. Seperti di awal teka-tekinya, kamu yang menjadi sopir bus ini. Jadi, berapa umurmu?